Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan kepada teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk kali ini atau share kali ini video saya akan membahas yaitu menentukan titik top atau titik in atau X pada motor Yamaha. Di sini tentunya kita akan membahas, saya akan coba untuk berbagi sharing pengalaman tentunya agar teman-teman pemula dalam pemasangan shaker pada motor Yamaha, khususnya di Vega ZR, tapi pada umumnya itu adalah sama untuk penentuan titik in dan exhaustnya agar terpasang tepat, tidak kebolak-kebalik, karena apabila terbalik dimungkinkan motor bersuara kasar dan shakernya itu cepat baret. Ini adalah efek dari terpasang atau memasang kebalik pada shakernya, yaitu in ditaruh di X ditaruh di in, makanya jadinya seperti ini. Walaupun baru shakernya, pasti dalam jangka tidak terlalu lama maka akan timbul ngebul di shaker tersebut atau knalpotnya. Oke, bagaimana cara menentukan agar titik tersebut tidak kebolak-kebalik? Nah, ini kita lihat dulu pada struktur atau bagian shaker. Ini adalah shaker Vega ZR asli dari Yamaha, bukan imitasi tentunya. Di sini terdapat suatu cowaan. Ini ada cowaan klep tentunya, agar klep tersebut atau sebagai tanda biar tidak kebalik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar klep tidak mentok di shaker tersebut. Dan satunya lagi adalah tanda yang paling paten di Yamaha, tidak seperti di shaker Honda. Kalau dilihat di shaker Honda, maka titiknya adalah begini. Ini sebagai patokan pada cowaan shaker itu terdapat lubang lebih besar tentunya pada kita dipastikan masuk atau pada arah masuk atau in. Tapi di Yamaha ini kita lihat ada gambar segitiga tapi wajiknya lebih condong ke bawah. Ini adalah menunjukkan sebagai arah bawah atau menuju ke X. Berarti shakernya itu pada cowaan ini harus ke bawah atau di bagian bawah sesuai dengan panah yang ditunjukkan sebagai lambang. Ada lambang wajik tapi lebih mengerucut ke bawah. Ini adalah sebagai tanda arah atau panah ke bawah. Oke, itulah sebagai panduan tentunya. Hal pertama yang harus diperhatikan agar pada saat pemasangan shaker baru maupun bekas tidak kebalik. Oke, itu yang pertama. Untuk penentuan yang kedua adalah ini bagian X-nya atau bagian bawah bisa diukur dengan siket mat begini. Ini ukurannya itu lebih besar karena pada bagian tengah shaker itu tidak seimbang. Ini bagian in atau bagian atas itu ukurannya lebih sedikit daripada bagian yang X. Ini kira-kira berapa ya, 21, berapa. Kemudian yang in tentunya lebih besar di bagian bawahnya. Itu sebagai patokan kedua. Tadi yang pertama adalah ini, kedua ada dengan menentukan diameter atau as pen ini dengan mengukur sketmat
dimana bagian bawah itu ukurannya lebih besar atau lebih banyak daripada yang bagian innya. Itu ada dua metode untuk menentukan pemasangan shaker agar tidak kebalik, tentunya di Yamaha, khususnya motor Vega ZR. Ini adalah Vega ZR, tapi rata-rata kodenya adalah sama di motor Yamaha, berbeda dengan motor Honda. Oke, Honda kita hanya melihat dengan colokan ini pasti itu ada di in. Oke, saya tegaskan lagi, untuk penentuan arah shaker yaitu sudut atau panah ini menghadap ke bawah, walaupun ada colokan ini jangan terpancing pada colokan shakernya. Tentunya pasti teman-teman pemula itu pasti sangat bingung karena terfokus pada colokan klep. Ini dianggapnya sebagai titik in atau colokan innya. Oke, itu adalah sebagai sharing untuk pemasangan ring shaker. Saya akan coba pasang, tapi seperti umumnya pemasangannya itu tidak boleh sejajar. Oke, kita tentukan ringnya agar tidak kebalik lagi. Ini juga sangat penting. Pada ring kompresi itu ada dua, tapi di ring oli juga ada dua, tiga, termasuk ring seperti lingkar-lingkar ini adalah ring olinya. Untuk penentuan ring kompresi itu sangat penting karena juga bisa menentukan awet dan tidaknya motor agar tidak ngebul. Oke, untuk ring kompresi satu atau yang berada di atas adalah yang ada gilapnya ini sebagai tempat ring satu, kemudian yang agak gelap ini adalah ring kompresi 2. Itu jangan sampai kebalik juga dalam pemasangannya. Oke, saya kepasang dulu, kemudian kita akan tentukan atau pasang di bloknya sebagai patokan pasti arah in dan exhaust. Untuk pemasangan ring shaker usahakan sambungan ini jangan sampai sejajar karena bisa menyebabkan ngebul di motornya. Saya akan singkat dulu untuk pemasangan ring shaker, nanti kita bahas kembali. Oke, untuk pemasangan ring shaker itu jangan sampai sejajar pada ujung ringnya, usahakan saling silang. Ini di sini ujungnya, kemudian di sini dan di sini, karena bentuk keovalan shaker itu jangan sampai sambungan ring shaker itu berada tepat di atas in dan egg atau berurutan, karena bisa menggores di burung tersebut. Oke, sekarang kita untuk pemasangan shaker di burungnya, bagaimana posisi in dan egg nya yang tepat atau arah shaker yang tepat. Oke, sekarang shaker sudah saya pasang di burungnya. Ini sebagai proyeksi atau simulasi untuk pemasangannya. Kita pastikan dulu, lihat dulu arah panah di shaker atau tanda panahnya ini menghadap ke bawah. Ini shakernya, ini setelan kamprat atau tensioner, dan ini adalah bagian ujung wajik lancip ini sebagai arah panah menuju ke X. Berarti arahnya nanti ke kayak begini, ini shakernya atau bentuknya ini begini. Saya kira teman-teman paham untuk penyelesaian akhir atau penggarapan akhirnya agar jangan sampai terbalik dalam pemasangan shakernya. Oke, saya akhiri dulu untuk sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman pemula ya baru masang shaker atau yang sudah pernah tapi pernah keliru dalam pemasangannya. Oke, saya akhiri dalam sharing kali ini, semoga bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, share apabila kurang jelas dalam penjelasan saya, bisa komen di kolom komentar, dan silakan subscribe
dan saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Oke, salam kuku hitam dari saya. Terima kasih.